min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik, alhamdulillah. Kita mulai dari awal juz 30 surah An-Naba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Baik, kita 8 ayat terlebih dahulu sesuai dengan khatam di kartu khatam yang halaman pertama secara simbolik. Insya Allah semuanya sudah hafal. Bagi yang peserta dewasa, kita usahakan dari surah An-Naba. Nah, para peserta bimbingan dan peserta wisuda tahfiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk hari ini karena yang hadir sudah ada beberapa orang dan sudah menyetorkan hafalannya baik di grup WhatsApp yayasan maupun WA yang telah dipandu oleh panitia, maka secara simbolik juga bagi yang sudah mengirimkan bacaannya, sudah merekam bacaannya sesuai dengan prosedur, yaitu surat-surat pendek bagi yang anak-anak, bagi yang dewasa ada 6 surat yang harus dihafalkan dan direkam minimal. Dan hari ini insya Allah sebelum saya lanjutkan panduan ini, mari kepada Bapak Rikowara memandu penyerahan secara simbolik, yaitu peserta-peserta yang sudah merekam dan sudah mengirim data nanti akan dikirimkan piagamnya dan juga nanti akan dikirim ke rumahnya sesuai dengan kategori yang ada. Baik. Selanjutnya untuk anak-anak ustadz yang sudah bergabung, alhamdulillah, yang baru bergabung diikuti saja. Insya Allah akan ada rekamannya ini dan akan kita sampaikan di media-media sosial yang lainnya. Selanjutnya kepada Bapak Rikowara, Ustadz Rikowara, silahkan dipandu untuk penyerahan secara simbolik. Nanti ada pembimbingnya dan ada peserta yang diwisuda perwakilan 1 orang saja karena tidak boleh berkerumun, maka secara simbolik saya ucapkan selamat kepada antum semuanya yang telah diwisuda hari ini, yang telah mengirim bacaannya hari ini, yang telah dibuatkan piagam wisudanya hari ini. Jadikan itu sebagai sarana motivasi untuk kita bersyukur pada Allah. Maka mari kita semuanya bersujud syukur nanti setelah pemberian secara simbolik piagam dan juga tanda wisuda pada pagi hari ini. Silahkan Ustadz Riko untuk memandu. Apa ini?
Baik, alhamdulillah barakallah kepada semua peserta. Simbolik akan disampaikan piagam dan tanda khatam juz amma. Silakan ustazah diberikan kepada santrinya. Takbir semuanya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Piagamnya silahkan diterima, nanti yang mengikuti dari rumah insya Allah akan dikirim melalui media yang lainnya. Barakallah. Silahkan dibuka untuk dilihat dan diperlihatkan secara umum. Nah, itulah piagam wisuda pada hari ini, dan barakallah resmi dari Yayasan Darul Hidayah, terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih, silahkan nanti akan diberikan kepada peserta yang lainnya melalui media grup WhatsApp. Baik, bismillah. Bapak Ibu beserta anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz akan memandu, kita akan sujud syukur. Mari kita sama-sama menghadap ke kiblat, kita memasang niat. Dalam riwayat Abu Daud bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersungkur sujud syukur ketika ada nikmat bahagia. Maka hari ini seluruh peserta bimbingan Yayasan Darul Hidayah yang sudah 1.000 orang lebih, walaupun yang mengikuti hanya perwakilan, nanti insya Allah akan dikirim melalui media lainnya. Kita bersujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pasang niat, kita sujud syukur. Dalam hadis riwayat Abu Daud, kita ikuti Rasulullah. Nanti yang kita baca dalam sujud syukur ini adalah kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Atau dalam surah An-Naml. Surah An-Naml ayat 19. Kita baca Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala sholihan tardahu birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, semuanya takbir, pasang niat. Berdiri boleh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Sajada wajhi. Rabbi auzi'ni. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Ya Allah, berkahilah kami dengan Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kami. Jadikanlah Al-Qur'an yang kami hafal sebagai teman kami di alam kubur nanti. Jadikanlah Al-Qur'an yang kami hafal sebagai hiburan kami dalam kesedihan kami, sebagai syafaat untuk kami di hari Yaumul Qiyamah ya arhamar rahimin. Ya Allah, jikalau ada di antara peserta wisuda tahfiz di grup ini yang belum menghafal Al-Quran seluruhnya, maka mudahkanlah ya Allah. Tuntun kami semuanya, jamaah tahfiz Darul Hidayah, semuanya Engkau mampukan dalam menghafal Al-Quran. Ya Allah yang maha mampu, ya Allah yang maha kuasa, jadikanlah kami semuanya para peserta bimbingan tahfizul Quran Darul Hidayah untuk istiqamah dalam murajaah, istiqamah dalam menghafal Al-Quran, istiqamah dalam mengajarkan Al-Quran. Pada hari ini ya Allah, Ahad 12 September 2021, saksikanlah kami dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan dari luar negeri ya Allah. Tuntun kami agar istiqamah dalam kebaikan ini ya Allah. Jauhkanlah kami dari sifat ria, dari sifat sombong, sudah hafal Al-Quran, sifat ujub dan sebagainya. Karena ini semua adalah wujud kesyukuran kami ya Allah. Kami adakan wisuda ini agar menjadi tanda syukur kami. Ya Allah, tambah nikmat ini ya Allah. Nikmat kami menghafal ini, sehingga tidak bosan-bosannya kami selalu melantunkan ayat-ayat-Mu ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya muqallibal qalbi. Ya Allah, ya Tuhan yang membuat kami hafal Al-Quran. Tetapkanlah kami selalu dalam jalan kebaikan ya Allah. Mudahkanlah urusan kami, urusan jamaah kami, urusan kaum muslimin dan muslimat.
terkhususnya yaitu Yayasan Darul Hidayah ini ya Allah. Bantu kami dalam mengemban amanah dalam memperjuangkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah ana al-laili wa atrafan nahar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah para peserta bimbingan dan peserta wisuda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiba saatnya sekarang kita fokus dalam rekaman. Bagi yang sudah merekam dan sudah dikirim ke pembimbingnya, lanjutkan. Yang belum merekam, silahkan ambil HP-nya, direkam ayat-ayat dan nanti akan didengarkan oleh ustazah-ustazahnya. Ada ustazah Eliza, ustazah Afifah, ustazah Desi dan ustazah-ustazah yang lainnya. Nanti yang laki-laki nanti akan dipandu oleh ustadz pembinanya. Dan tetap istiqamah. Terima kasih kepada segenap pengurus yayasan, Bapak Rikowara, Ibu Bendahara, Ibu Titi, dan sekretaris semuanya, Pak Nandar dan sebagainya. Barakallah, meskipun secara online, insya Allah kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan hal-hal yang lainnya, karena kita hanya beberapa menit saja di kegiatan ini, maka saya ucapkan terima kasih atas nama pembina. Saya ucapkan terima kasih. Dan sebelum acara saya berikan kepada Bapak Rikowara selaku MC, saya hanya ingin memberikan pesan terakhir pada kesempatan yang mulia ini, yaitu satu kata dari saya bahwa janganlah kita bosan dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Janganlah kita bosan dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Takbir, Allahu Akbar. Karena kenapa? Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita hafal, itulah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan. Karena dengan Al-Quran yang kita baca itu, Al-Quran yang kita hafal itu, disitulah ada penenang jiwa kita. Ada sebuah berita gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang kita baca, ayat yang kita hafal. Kita didik anak-anak kita dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Ada anak yang 4 tahun yang daftar, alhamdulillah diikutkan pada hari ini. Orang tuanya insya Allah, ketika anak kecil membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka bergetar arsy-Nya Allah. Arsy Allah akan bergetar ketika ada anak-anak yang menghafal Al-Quran. Dan ini adalah akan memberikan syafaat juga insya Allah, keberkahan bagi orang tuanya, bagi ustadz-ustadznya, bagi lembaga tahfiznya. Terima kasih kepada lembaga-lembaga yang telah berafiliasi dengan Yayasan Darul Hidayah. Ada yang sudah bekerja sama selama ini, tetaplah istiqomah. Kita buat sebuah komunitas lembaga tahfizul Quran yang kedepannya kita akan membina ribuan bahkan jutaan penghafal Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masih jauh cita-cita kita dan hari ini wisuda perdana. Nanti insya Allah ada wisuda-wisuda selanjutnya, nanti diperbaiki lagi ketua yayasan dan nanti kita perbaiki lagi teknisnya agar persiapannya lebih maksimal. Dan tentu akan dibangun di tempat ini. Kita sekarang berada di Ponorogo. Kita akan membangun pesantren tahfizul Quran. Sekarang kami berada di kantor yayasan di Jalan Madrim. Yang ingin berkunjung silahkan mampir ke Yayasan Darul Hidayah. Di sini ada pondok tahfizul Quran. Di sini ada majelis ta'lim. Di sini ada anak-anak kecil yang menghafal Al-Quran di sore hari. Di sini ada kegiatan-kegiatan pembinaan masyarakat tentang menghafal Al-Quran. Maka yang ingin menyekolahkan anaknya silahkan menghubungi admin dan nanti akan kita siapkan bangunannya, kita siapkan asramanya, dan disinilah akan menghafal ribuan santri penghafal Al-Quran ke depannya. Ketika kita sudah tiada, maka amal jariah dari kita semuanya insya Allah akan mengalir terus. Setiap anak yang mengaji di tempat ini, menghafal di tempat ini, maka pahala jariahnya juga kepada antum semuanya. Insya Allah akan di-share rekening yayasan atas nama Yayasan Darul Hidayah yang berkenan membantu pembelian alat-alat bangunan. Nanti bisa menghubungi admin bagian fundraiser dan sebagainya untuk kelanjutan daripada pembangunan tanah dari wakaf dari antum semuanya. Alhamdulillah tanah wakafnya sudah kita sertifikatkan atas nama umat Islam, atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan ada terus sampai akhirat kelak.
karena sudah atas nama umat Islam, wakaf lillahi ta'ala, terdaftar di Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Ponorogo. Ini saja dari saya selaku pembina. Selanjutnya Bapak Ketua Yayasan akan menyampaikan hal-hal terkait penutupan, teknis, dan juga nanti piagam semuanya, insya Allah semuanya dapat pelan-pelan. Yang belum merekam, coba direkam dan boleh diupload di YouTube, atau mungkin bagi yang malu-malu di YouTube, langsung saja kepada WA Group untuk menjaga privasi. Dan juga tentu kami paham ada yang malu-malu, tapi secara prinsip adalah menghafal Al-Quran itu jangan sampai malu. Menghafal Al-Quran, merekam untuk dikonsumsi sendiri, dilihat sendiri, tidak apa-apa. Bagi yang berani untuk ditampilkan kepada keluarganya, silahkan. Tapi niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada kesombongan, jangan ada ria, jangan ada ujub, karena itulah pembuka-pembuka kita dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kualitas hafalan kita karena kita belum bisa tazkiyatun nafsi. Maka harus kita bersihkan jiwa kita terus. Insya Allah suatu saat kita akan ketemu. Alhamdulillah, ini berita barunya, COVID-19 di Indonesia sudah mulai melandai dan ada yang sudah zona level 1. Mudah-mudahan tahun depan, bulan depan kita ketemu di beberapa daerah yang sudah tidak COVID-nya zona merah lagi, sudah di level 1 dan tidak level 4. Insya Allah kita akan bertemu lagi, dan telah ada beberapa masjid yang telah mendaftarkan ke Yayasan Darul Hidayah untuk diadakan pelatihan di tempatnya gratis. Nanti untuk masjid-masjid yang lainnya silakan mendaftar ke WA Yayasan Darul Hidayah untuk kita jadwalkan di 2022 kita akan adakan talaqi rutin. Jadi talaqi rutin, kita akan membimbing secara rutin jamaah di sekeliling masjidnya untuk belajar menghafal dan juga tajwidul Quran. Barakallah, ini saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian dan para hadirin sekalian, alhamdulillah untuk acara wisuda pada pagi hari ini sudah selesai yang dibimbing oleh Ustadz Roni Al-Gontori, dan terima kasih banyak kepada Ustadz Roni Al-Gontori yang sudah berkenan untuk membimbing kita sehingga acara ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan juga jangan lupa para Bapak Ibu dan hadirin yang belum mengirimkan rekaman bisa langsung dikirim di grup ataupun di nomor call centernya. Dan jika ada pertanyaan ataupun sesuatu yang kurang jelas bisa menghubungi call center yang sudah tertera juga. Baik Bapak Ibu, saya mewakili rekan-rekan yang bertugas. Jika ada salah kata, sikap kami yang kurang berkenan, ataupun fasilitas yang kurang mendukung, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga kita semua diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.